Yang like dan subscribe kudu akan lulus CPNS. Cerita dimulai dengan gadis hamil yang kabur dari makhluk mengerikan. Tetapi entah apa yang terjadi selanjutnya. Cerita kemudian beralih ke pasukan kuning yang bertugas membersihkan saluran pipa di bawah tanah. Markus yang baru diterima bekerja langsung mengeluh soal bau yang menyengat hidungnya. Akan tetapi seorang kakek yang sudah 20 tahun bekerja meyakinkannya. Lama-kelamaan Markus akan terbiasa. Sekilas terdengar mirip suara burung tapi sedikit menyeramkan. Karena penasaran, mereka menuju ke sumber suara yang mengarahkannya ke sebuah terowongan. Menurut si kakek bule, kemarin terowongan itu tidak pernah ada. Lantas dia segera menjelajahi terowongan tersebut. Sementara juniornya diminta berjaga-jaga. Tak lama kemudian, si kakek melihat penampakan. Markus yang menyadari ada sesuatu yang terjadi segera menyusul si kakek. Tapi baru beberapa langkah, ia mendengar jeritan seorang wanita. Tanpa disadari, ada sesuatu yang mendahuluinya. Tak lama kemudian, Markus menemukan si kakek terkapar dan syok melihat fenomena mengerikan. Di sisi lainnya, Kate mencari Gemma yang tiba-tiba menghilang di tengah pesta. Beberapa pria awalnya mengaku tahu keberadaan Gemma, tapi Kate segera menyadari mereka hanya menggodanya. Karena kesal, Kate langsung pergi meninggalkan para pria yang kini diliputi rasa penasaran. She'll be back. Tak lama kemudian, Kate bertemu dengan seorang teman yang kebetulan melihat Gemma. Katanya, Gemma sudah pulang sekitar sejam yang lalu. Dengan berat hati, Kate akan meninggalkan teman-temannya itu karena dia harus pergi menemui Gemma. Guy tersipu malu saat digoda gadis incarannya. Padahal Kate hanya mempermainkan perasaannya. Taksi! Sesampainya di depan stasiun, Kate bertemu seorang pengemis yang meminta sedekah. Namun, Kate menolak memberinya karena dia tahu si bapak memiliki rumah bertingkat di kampungnya. Saat membeli tiket, mesin menolak karena uangnya kegedean. Setelah menunggu lama, seseorang menegur dan menyarankannya untuk membeli tiket di loket. Namun karena tidak mau antri, dia akhirnya membeli tiket dari seseorang. Kereta terakhir akan tiba dalam 8 menit, jadi Kate harus menunggu di peron terlebih dahulu. Sesekali, ia meneguk cuka sambil bersandar untuk beristirahat. Lama-kelamaan, ia mulai kelelahan dan akhirnya tertidur di peron. Ketika Kate terbangun, tahu-tahu stasiunnya sudah sepi dan nampak ada seseorang sedang mengintainya. Saat menyusuri lorong tersebut, Kate tidak menemukan siapapun, bahkan tidak menemukan seorang satpam. Dengan sedikit panik, Kate mencoba keluar stasiun, namun pintu gerbang sudah terkunci. Selain itu, Kate lupa membeli pulsa sehingga ia tidak bisa menghubungi siapapun. Tak lama kemudian, ia mendengar suara kereta datang dan segera menaikinya. Akan tetapi, ia tidak menyadari seseorang membuntutinya. Kereta yang baru mulai berjalan tersebut tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Kate yang sedang datang bulan bertambah kesal dibuatnya. Ia segera menuju ke ruang depan, akan tetapi sang kondektur ternyata sudah matot tanpa ada yang menyadarinya. Lalu tiba-tiba lampunya padam. Dalam ketakutannya, Kate melihat senter dari kejauhan dan merasa sedikit lega karena ada seseorang. Namun, sosok misterius itu tidak berbicara sama sekali dan perlahan mulai mendekatinya. Kate segera panik dan mencoba melarikan diri. Kate! Ternyata sosok misterius itu adalah Guy. Dia mengaku penasaran dengan sikap Kate waktu di pesta dan mengakui telah membuntutinya. Kate merasa tidak nyaman dan mencoba menjauh, tetapi Guy mengingatkan bahwa mereka terjebak dan tidak bisa kemana-mana lagi. Menyadari Guy tidak akan berhenti, Kate menerangkan bahwa ciuman jauh sebelumnya tidak berarti apa-apa. Namun, Guy berpikir Kate hanya malu-malu kucing dan mulai bertindak lebih jauh. Whoa, what are you doing? I'm just breaking. Tiba-tiba Guy memamerkan rudal botaknya. Alih-alih merasa takut, Kate justru tertawa melihat rudal bungil yang bahkan tidak bisa meleduk.
Karena rudalnya diolok-olok, Abang Guy menjadi marah. Guy dicabik-cabik oleh sesuatu, namun sempat menyuruh Kate untuk kabur. Entah apa yang menyerangnya, bisa jadi ulah hantu yang tidak suka tempatnya digenangi lendir. Kate yang melarikan diri, tetapi makhluk itu tetap mengejarnya. Kate yang berpikir cepat mencari telepon umum, namun teleponnya tiba-tiba rusak. Kembali dia berlari mencari jalan, namun menemukan pintu-pintu lainnya yang juga terkunci. Dalam usaha dan kelelahan akibat sprint yang mendadak, Kate hampir menyerah. Untungnya makhluk itu berhenti mengejarnya. Untuk sesaat Kate bisa mengatur napas, tetapi setelah itu dia mendengar suara-suara yang sangat menyeramkan. Domba yang tampak familiar menarik perhatiannya, sehingga dia mengikutinya ke sebuah lubang yang sangat gelap. Tak lama kemudian, Kate melihat ada sosok manusia berbaring di tempat tersebut. Rupanya Kate masih mengenali wanita yang menjual tiket kepadanya. Dia bernama Mande bersama pasangannya Jimmy. I'm Jimmy, right? Kate merasa sedikit lega melihat mereka berdua. Dengan gagapnya, Kate menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Jimmy tampak tidak mengerti. Agar ceritanya lancar, Jimmy mengajak Kate udut terlebih dahulu. Setelah Kate mulai tenang, ia bercerita tentang pengalamannya dikejar makhluk astral dan ada seseorang yang terluka akibat kejadian tersebut. Namun Jimmy tidak percaya pada fenomena gaib dan menganggap Kate meracau karena pengaruh lem Aibon. Tetapi Kate bersikeras minta bantuan dan bersedia membayar Jimmy untuk menemaninya mencari Guy. Alhasil Jimmy pun setuju untuk menemaninya. Tapi sebelum pergi, Jimmy sempat pamit kepada Mande, berpesan agar Mande menjaga diri terutama karena dia sedang hamil muda. You have to see the guard. Germany when they're playing against England at football. No, there's 400 miles of... Sebenarnya Jimmy pernah mendengar cerita tentang orang-orang tunawisma yang menghilang setiap malam, tetapi dia menganggapnya hanya rumor. Kate juga tidak memperdulikannya karena fokus untuk menyelamatkan Guy. Setelah kepergian mereka, makhluk itu mendatangi Mande di tempatnya. Mande yang sedang tidur terbangun karena suara besi yang jatuh dan ia mengira itu adalah Jimmy. Jim? Karena tidak ada jawaban, Mande memberanikan diri mengecek keadaan di sekitaran dan menemukan banyak tikus di luar lubang. Hey, come here! Sementara itu terdengar teriakan minta tolong dan rupanya Guy masih hidup. Kate segera memberi isyarat agar Guy ditolong, tetapi Jimmy menolak dan meminta tambahan ongkos untuk menyelamatkannya. Jadi terpaksalah keluar 100.000 lagi. Luka Guy sangat parah sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Kate kemudian memberitahukan Jimmy bahwa bulu dombanya berubah kemerahan. Firasat Jimmy langsung buruk dan segera berlari meninggalkan Kate sendirian. Meskipun berlari secepat mungkin, tapi semuanya sudah terlambat karena Mande telah menghilang. Yang ditemukan di tempat itu hanya ceceran darah, dan Jimmy segera mengikuti jejak merah tersebut sampai di terowongan yang sangat gelap. Namun, ia tidak dapat menemukan Mande. I'm gonna go and get Jimmy, okay? You'll be fine. You'll be fine. Di sisi lain, Kate berusaha menjaga Guy tetap sadar sambil berkata akan mencari bantuan. Tak lama kemudian, dia menemukan radio yang tersambung dengan petugas dan menjelaskan situasinya. Intinya, Kate minta segera dipanggilkan ambulan karena ada seseorang yang terluka. What difference does it make? Just call a fucking ambulance! Namun petugas tidak percaya dan meminta bukti terlebih dahulu. Kate yang tidak punya pilihan lain berusaha menampilkan Guy di depan CCTV, namun dia menemukan Guy sudah tidak bernyawa. Kate langsung marah pada petugas karena terlalu lamban. Tak lama kemudian banyak tikus masuk ke ruangan petugas. Jeritan korban terdengar jelas dari radio, dan Kate segera kabur dari lokasi menuju lubang untuk mencari Jimmy, namun sialnya Jimmy sedang terbang tinggi. That's killed, and Guy's dead. No! Bukannya mencari Mande, tetapi nih orang malah narkoboy, sungguh di luar angkasa. Tapi sesaat kemudian, Jimmy pun kembali sadar dari mimpinya.
Meskipun otak konslet, pada akhirnya dia setuju untuk menemani Kate. Namun mereka tidak menyadari bahwa makhluk itu berada tepat di belakang mereka. Makhluk tersebut terlihat sedang menarik jasad Guy ke arah yang berlawanan. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki mencari bantuan ke stasiun berikutnya meskipun jaraknya tidak diketahui pasti. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara kereta datang. Come on then, shit! Kereta tadi terdengar berhenti, membuat Kate menduga bahwa hantu yang menculik Monday pasti berada di kereta tersebut. Mendengar kata penculik, Jimmy langsung marah dan ingin segera menghajar penculiknya. Dia juga menyuruh Kate segera kabur. Go! Namun Kate kebingungan karena terowongan tampak seperti labirin. Di sisi lain, Jimmy mendengar makhluk itu merangkak di atap kereta, namun tiba-tiba saja makhluk tersebut menghilang. Dan tepat di depannya, Jimmy menemukan jasad kondektur terkapar di lantai. Jimmy! Kate harus kembali ke saluran limbah meskipun tidak tahu arah. Yang penting menjauhi makhluk itu terlebih dahulu. Sayangnya dia malah tercebur ke dalam comberan dan kukunya patah akibat gesekan beton. Sesaat setelah itu, dia menemukan kakek bule di awal cerita. Akibat terlalu berisik, makhluk itu mengetahui posisi Kate dan kembali mengejarnya. Kate berusaha keras untuk kabur, namun di tengah jalan tiba-tiba lampunya padam. Kate yang berpikir cepat memanfaatkan kegelapan untuk segera bersembunyi. Singkat cerita, makhluk itu ternyata bukanlah hantu, melainkan psikopat cacat yang tinggal di terowongan dan saat ini makhluk tersebut tampaknya sedang sibuk melakukan sesuatu yang brutal. Oh my god, dia mengeluarkan semua jeroan Abang Guy lalu memberikannya kepada tikus-tikus peliharaannya yang kelaparan. Rupanya Markus, sosok yang muncul di awal film, ternyata masih hidup, tetapi terkurung di sebuah sistem saluran pembuangan limbah. Tetapi dia tidak sendirian, ada beberapa orang lain yang juga diculik dan dikurung hingga ajal mereka tiba. Tak disangka Kate tidak dibunuh, akan tetapi kondisinya jauh lebih buruk dari kematian karena dimarinasi di air comberan. Sesaat kemudian, Kate bertukar informasi dengan Markus yang memberitahunya bahwa kurungan itu sulit ditembus. Meskipun begitu, Kate tidak patah arang dan mencoba mencari celah untuk kabur. Saat tengah berbincang, kejadian tak terduga pun terjadi. What was that? What is it? Rupanya yang meraba Markus adalah sampah, sehingga Kate menduga jeruji besi ini memiliki bolongan besar di bagian bawahnya, sehingga memungkinkan sampah besar tadi masuk ke dalam kurungan. Dan benar saja, dia merasakan adanya lubang. Sementara pintu kurungan lainnya tampak ada yang terbuka. Jadi solusinya, Kate harus menyelam melewati kurungan menuju kurungan lain yang terbuka tersebut. Saat Kate tengah berusaha, tiba-tiba psikopat burung muncul ke ruang tersebut. Jadi Markus terpaksa berpura-pura matot untuk mengulur waktu. Kate memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, tetapi pas di tengah jalan dia menemukan mayat seorang gadis hamil yang muncul di awal film. Akhirnya mereka sampai ke sebuah ruangan yang tampak mirip dengan tempat bersalin tetapi menyeramkan. What is this place? Tidak jauh dari lokasi, Kate menemukan Monday yang tampaknya telah diaborsi. Dia segera minta Markus untuk memeriksa kondisinya dan Markus menyimpulkan bahwa wanita itu sudah innalillahi. Kate langsung menangis dan menyalahkan dirinya sendiri atas insiden yang menimpa Monday. Tapi tanpa disadarinya, Monday sebenarnya belumlah matoy, hanya saja sangat lemah hingga suaranya tidak terdengar. Markus kembali menenangkan Kate sambil mengingatkan bahwa tempat ini milik psikopat burung. Jadi mereka harus segera pergi dari tempat mengerikan ini, tetapi semua pintu ternyata tertutupi tembok.
Kate segera menyadari bahwa di balik tembok itu sebenarnya ada terowongan, dan saat mereka berusaha menghancurkan temboknya, tiba-tiba psikopat burung muncul. Psikopat burung sengaja membiarkan mereka lolos karena harus mengurus Monday terlebih dahulu. Monday yang ketakutan dan dengan suara lirihnya terus memanggil-manggil nama Jimmy sambil memohon belas kasihannya. Namun psikopat burung tetap tidak bergeming, lalu dia bertingkah layaknya seorang dokter bedah. Psikopat burung mungkin akan melanjutkan tindakan brutalnya terhadap Monday. Kemungkinan besar ia akan segera melakukan sesuatu yang lebih mengerikan atau mungkin melakukan eksperimen. Dia menganu-nganu korbannya dengan amat brutal. Selain sebagai dokter abal-abal, ternyata dia juga sebagai kolektor gelap. Banyak anu prematur jadi koleksinya dan disimpan di dalam wadah. Diduga, anu-anuan ini didapatkannya dari korban yang hamil muda. Kate tiba-tiba berhenti dan ingin kembali ke tempat tersebut, namun Markus cepat melarangnya. Mereka kemudian tiba di terowongan terbengkalai dan menemukan sebuah bangunan lama. Setelah memeriksanya, mereka menemukan domba Monday dan sebuah potret yang diduga foto psikopat dari masa kecilnya. Ketika menyadari ini adalah tempat persembunyiannya, sontak mereka panik, namun Markus sudah capek bersembunyi dan memilih melawan. Tidak disangka psikopat sampai babak belur sehingga Kate pun merasa kasihan. Akan tetapi, Markus mendesak untuk segera mematotkannya sebelum terlambat. Kate kini sendirian. Meskipun dia mencoba melarikan diri kemanapun, dia pasti akan ditemukan. Faktanya, terowongan ini adalah rumah baginya. Kate yang kelelahan justru membuat psikopat burung semakin beringas. Namun, dia akhirnya menemukan kail gaban yang bisa digunakannya sebagai senjata. Awalnya Kate ingin pergi, tetapi setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk melepaskan rantai besi dari dinding beton. Apa yang akan dilakukannya masih menjadi misteri. Ternyata Kate ingin melihat psikopatnya tersiksa, dan tiba-tiba suaranya berubah drastis. Yang tadinya suara elang berubah menjadi suara anak ayam. Kate sudah memastikan kematian psikopat tersebut dan segera pergi. Ternyata lokasi tadi tidak begitu jauh dari stasiun. Saat jam menunjukkan pukul 7 pagi, orang-orang mulai berdatangan ke stasiun untuk pergi bekerja. Namun mereka mengira Kate adalah seorang pengemis. Dengan demikian, ceritanya juga berakhir. Film ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama di tempat-tempat yang sepi atau yang berbahaya. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai.